Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda. Kaum muslimin, kaum muslimat, sholimun wa sholimat, di mana saja pun berada, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kembali lagi bersama Ustaz Gonzaga Lambe memberikan tausiah Ramadan yang berjudul orang-orang yang bangkrut di hari akhirat nanti atau di yaumul kiamat. Dan pada kali ini kita berbicara dengan bangkrut. Bangkrut itu adalah menurut kita orang yang pada awalnya dia punya banyak harta, punya banyak uang, dan punya segala-galanya. Kemudian di akhir waktu nanti atau di suatu saat dia mengalami kekurangan harta, kemudian dia mengalami kekurangan uang, kemudian dia bergantung lagi, dia mengharap dari pemberian dari saudara-saudaranya. Kemudian itu adalah orang bangkrut. Para pendengar di mana saja berada, berdasarkan dari judul kita orang-orang yang bangkrut, soal melihat dari ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atadaruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Yang artinya mereka menjawab, orang-orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang dan tidak ada hartanya. Itu kata sahabat. Berarti para pendengar di mana saja berada, sama jawaban kita sekarang dengan jawaban sahabat Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, qala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku di hari akhirat nanti, di yaumul kiamah, bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang membawa pahala amal ibadah sholatnya, dan orang yang membawa pahala amal ibadah puasanya, dan orang yang membawa pahala amal ibadah zakatnya. Dan datanglah kepada seseorang yang membawa pahala yang banyak tadi itu, meminta amal ibadahnya. Kenapa diminta amal ibadahnya? Karena dia sudah menyakiti hati orang lain, dia sudah mencerca orang lain selama waktu dia hidup di dunia. Apa yang dicercanya pertama? Wa qazafa haza. Dia menuduh orang berzina, dia memfitnah orang lain. Ini bahaya nih, memfitnah nih. Memfitnah ini adalah salah satu perbuatan yang lebih besar dosanya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita lanjutkan. Selanjutnya wa akala mala, dan dia memakan harta yang bukan miliknya. Kita dianjurkan sebagai umat Islam memakan yang halal. Kita memakan yang kita punya, jangan memakan harta yang gak jelas.
yang memakan yang tidak milik kita. Karena itu akan mengalir darah dalam tubuh kita ini. Itulah yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Allah terima, sedangkan darah kita adalah darah yang asalnya yang kita makan, hartanya dari yang tidak jelas, yang bukan milik kita. Selanjutnya wasafaka dama, dan membunuh orang lain. Dia membunuh orang lain, mungkin mendapatkan harta, dibunuhnya orang lain, dia tidak mendapatkan harta itu. Kemudian wadorobahada, dan dia memukul orang lain. Memukul di sini, memukul dengan badan, kemudian memukul dengan perkataan sangat lembut, tetapi itu keluarnya dari lidah kita, perkataan yang kita ucapkan itu bisa menyakitkan hati orang lain. Kemudian fayuto hada min hasanatin, maka pahalanya itu seseorang yang membawa pahalanya yang banyak tadi, maka diberikan kepada orang yang pernah disakitinya sewaktu dia hidup di dunia. Luar biasa ya sedihnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, udah hampir mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mendapatkan itu. Setelah itu dosa-dosa orang yang pernah dizuliminya itu akan dicampakkan kepadanya, dilemparkan dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah dia dizaliminya. Setelah itu kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimah, alangkah sedihnya kita, alangkah sedihnya orang yang tadi itu hampir mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jadi lantas dilemparkan ke dalam api neraka. Kita sebagai umat manusia tidak terlepas dari kesalahan, tetapi kesalahan itu kita ubah. Kita tidak terlepas dalam kehilapan, tapi dengan kehilapan itu kita bisa introspeksi diri kita. Kita banyak bergaul dengan anak-anak kita di rumah pada saat ini. Sudah banyak libur dari sekolahan kita. Kadang-kadang perkataan kita itu menyakitkan bagi anak-anak kita. Mulai hari ini kita introspeksi. Kita sebagai guru, kadang-kadang kita tidak menyadari perkataan kita itu sudah menyakiti kepada peserta didik kita. Dan kita sebagai pimpinan, kadang-kadang perkataan kita itu menyakitkan bagi guru-guru kita. Kita tidak menyadari itu, tapi orang akan tersakiti selama-lamanya. Itu para pendengar di mana saja berada, melalui dengan tausiah yang singkat ini, kita sebagai umat Islam yang tahu dengan Al-Quran dan hadis, kita pahami melalui yang judul yang Ustaz berikan tadi itu, kita terhindar dari orang-orang yang bangkrut di yaumul kiamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tausiah ini berkah, bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah sebagai tausiah dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.